Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga rekan mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang ruang lingkup manajemen. Di materi ini akan dijelaskan secara detail tentang apa itu manajemen, fungsi-fungsi manajemen itu apa, dan kegiatan di dalamnya itu apa saja. Mari kita mulai. Kita berbicara definisi terlebih dahulu. Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, nanti kita akan berbicara bahwa manajemen itu proses awalnya adalah perencanaan, tahapan akhirnya adalah pengawasan terhadap sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Poin yang kedua, manajemen merupakan ilmu dan seni. Ilmu, karena manajemen ini merupakan suatu bidang ilmu, diakui dalam bidang ilmu sosial ya. Seni, nanti ini akan dibahas secara detail di belakang, bahwa untuk menyelesaikan satu permasalahan, setiap orang itu punya seni tersendiri melalui bantuan orang lain. 4 fungsi utama dalam manajemen yang perlu diingat adalah, tadi saya bilang, yang pertama adalah perencanaan, planning. Setelah planning ada pengorganisasian, organizing. Kemudian pengarahan, actuating atau directing. Dan tahap akhir dalam fungsi manajemen adalah pengawasan, controlling. Cara mudah menghafalnya biasanya saya dulu disingkat dengan POAC ya, POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Supaya Anda ingat terus tentang 4 fungsi manajemen. Ini tadi yang saya katakan sebelumnya, seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi untuk menyelesaikan satu permasalahan itu ada seninya tersendiri. Tapi ingat, manajemen itu atas bantuan orang lain. Jadi makanya tadi ada pengorganisasian. Nanti kita akan jelaskan ke belakang apa itu planning, apa itu organizing, apa itu actuating, dan apa itu controlling. Nichols, McHugh, and McHugh 1997 juga mengatakan hal yang mirip juga ya. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ernie dan Kurniawan mengatakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ini pasti tujuan organisasi. Itu beberapa definisi tentang manajemen. Faktor-faktor apa saja yang bisa atau yang diperlukan dalam mencapai satu tujuan? Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik itu SDM ataupun faktor produksi lainnya, misalkan sumber daya alam, sumber daya keuangan,
sumber daya informasi, dan lain-lain. Itu menurut Griffin tahun 2002. Adanya proses yang bertahap dari perencanaan sampai controlling. Ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada dua manajer nih, disuruh menyelesaikan satu kasus yang sama, bisa jadi cara menyelesaikan kasus yang sama tadi itu berbeda. Itulah manajemen sebagai art atau seni. Ini yang tadi sudah sempat saya singgung sebelumnya, berbicara sumber daya organisasi, itu ada SDM, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, seperti mobil perusahaan, komputer, laptop, mesin fotokopi misalkan, dan lain sebagainya. Ada sumber daya keuangan, dan ada sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, planning, organizing, actuating ya, pengarahan, atau ada yang mengatakan directing atau leading, dan juga controlling atau pengawasan. Saya mulai jelaskan pada fungsi yang pertama. Ini yang harus Anda miliki ya sebagai mahasiswa program studi manajemen. Orang manajemen itu harus jago dalam merencanakan apapun. Apalagi nih kalau kita berbicara konteksnya adalah bisnis atau perusahaan. What is planning? Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Karena kan bicaranya kan perencanaan ya. Jadi adanya antisipasi apa sih yang mungkin akan terjadi di masa depan. Di dalamnya juga termasuk strategi bisnis, taktik, dan sebagainya untuk mencapai tujuan organisasi. Apa saja kegiatan dalam fungsi perencanaan? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Jadi ingat bahwa setiap bisnis itu punya target. Karena target itulah yang dikejar ya, terutama bisnis yang tujuan utamanya memang profit ya. Kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Apa nih strategi yang harus saya lakukan, yang harus perusahaan saya lakukan untuk mencapai tujuan dan target bisnis? Kemudian, menentukan sumber-sumber daya apa yang diperlukan. Misalkan berapa SDM yang saya perlukan, berapa sumber daya alam yang saya perlukan, sumber daya informasi apa yang saya perlukan, dananya berapa yang saya perlukan, dan sebagainya. Kemudian juga termasuk pada menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Ya, jadi ada standarnya bahwa target ini tercapai enggak. Itu harus didesain atau dirancang di awal pada tahap perencanaan. Sekarang kita beralih ke fungsi manajemen yang kedua, yakni adalah fungsi pengorganisasian. Organizing. Apa sih pengorganisasian itu, Pak? Nah, ini terkait dengan bagaimana strategi dan taktik yang sudah dirumuskan dalam proses perencanaan tadi didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pengorganisasian adalah tahap selanjutnya dari kegiatan perencanaan tadi. Apa yang sudah direncanakan didesain dalam bentuk struktur organisasi ya. Siapa yang sebagai manajer misalkan, siapa yang sebagai supervisor dan sebagainya.
Kegiatannya apa saja sih dalam fungsi pengorganisasian? Misal pengalokasian sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan karyawan akan eh, melapor ke siapa kalau misalkan dia pekerjaan udah selesai misalkan ya. Jadi ada garis kewenangan dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Kegiatan berikutnya dalam pengorganisasian adalah termasuk perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Jadi ada istilah biasanya the right man in the right place. Taruhlah orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu kegiatan dalam pengorganisasian ya. Fungsi yang ketiga sekarang setelah pengorganisasian ada pengarahan dan implementasi ya. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi siapa-siapa yang sudah ditugaskan dan punya wewenang dan tanggung jawab tertentu, laksanakanlah tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran sehingga bisa produktif. Apa saja sih Pak kegiatan dalam pengarahan dan implementasi? Misal yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Ini sudah fungsi-fungsi leadership ya atau kepemimpinan sudah ada di tahapan ini. Directing ya, pengarahan. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang berikutnya, menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Supaya apa? Semua tenaga kerja itu tahu apa sih kebijakan dan aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tahapan yang terakhir di dalam fungsi manajemen adalah controlling, fungsi pengawasan. Ini kan titik terakhir dalam fungsi manajemen ya. Artinya rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan tadi di planning, yang sudah diorganisasikan dalam organizing atau pengorganisasian, kemudian sudah diimplementasikan supaya dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Walaupun nanti di dalamnya ada perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnisnya. Itu pengawasan ya. Jadi diawasi dari awal perencanaan sampai kita bisa melihat implementasi yang sudah dilakukan apakah sesuai target atau tidak. Nah, apa saja kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian? Pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai indikator yang telah ditetapkan. Ya, jadi tadi di tahapan perencanaan kan kita sudah menentukan tuh indikator apa yang bisa dikatakan target ini tercapai atau tidak. Nah, di tahapan pengawasan ini kita evaluasi apakah sudah sesuai target atau tidak. Kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi kalau ada penyimpangan yang terjadi. Berikutnya,
Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Jadi menawarkan berbagai alternatif solusi atas masalah-masalah yang terjadi terkait dengan cara mencapai tujuan ataupun target bisnis dalam satu perusahaan. Nah, ini yang juga penting perlu teman-teman ketahui. Fungsi operasional dalam manajemen. Kelima, manajemen SDM, sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Ini 5 fungsi operasional dalam manajemen. Lebih detail di slide berikutnya. Yang pertama SDM. Ini terkait dengan bagaimana cara misalkan memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan. Sebagaimana memaintain ya, bagaimana memelihara SDM yang ada supaya dia tetap betah di perusahaan tersebut. Kan sering mungkin Anda lihat ya, biasanya kayak fresh graduate, orang yang baru lulus sarjana, ya 3 bulan kerja di perusahaan A, tidak betah, pindah ke perusahaan B. 3 bulan di perusahaan B, tidak betah ke perusahaan C. Nah, itu mungkin salah satu indikasinya perusahaan tempat dia bekerja itu tidak mampu menjaga dia, tidak mampu menjaga atau memotivasi dia supaya betah di perusahaan tersebut. Berikutnya manajemen pemasaran. Nah, ini berarti terkait dengan bagaimana bisa mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena ini pemasaran ya, terkait dengan produk kita. Ya, karena konsumen ini kalau udah nggak suka atau udah bosen pada produk kita, dia bisa pindah ke produk lain. Jadi bagaimana kita bisa mampu melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen kita itu. Dan bagaimana cara pemenuhan tersebut bisa diwujudkan. Berikutnya manajemen produksi, ini terkait dengan bagaimana teknik produksi yang seefisien mungkin. Misalkan dari mulai pemilihan lokasi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Ya, jadi pemilihan lokasi pabrik misalkan atau lokasi produksinya pun itu juga perlu dipertimbangkan dalam manajemen produksi karena di situ mungkin ada terkait cost atau biaya. Kalau bicara biaya pasti harus seefisien mungkin ya dalam konsep ilmu ekonomi. Jadi tidak boleh sembarangan juga kita menentukan lokasi karena lokasi pabrik atau lokasi perusahaan itu juga bisa menentukan berapa banyak biaya yang akan kita keluarkan. Manajemen keuangan sesuai dengan namanya ini pasti berhubungan dengan uang, berhubungan dengan profit atau keuntungan ya. Jadi kalau Anda punya suatu bisnis, nah bagaimanakah cara mencapai tujuan berdasarkan profit yang dihasilkan. Jadi di awal pasti bisnis itu kan punya bisnis plan ya atau rencana bisnis itu target labanya berapa sih per bulan, per tahun berapa. Itu manajemen keuangan ya. Jadi bagaimana merencanakan mulai dari pembiayaan bisnis diperoleh, dari mana dananya, apakah pakai uang sendiri pendanaan usahanya, apakah perlu utang ke bank, apakah perlu menerbitkan saham misalkan, dan sebagainya. Dan bagaimana mengalokasi dana secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Jadi alokasi dana yang sudah diperoleh itu akan diletakkan kemana saja atau dialokasikan kemana saja. Apakah 100% untuk operasional ataukah ada sekian persen untuk investasi dan sebagainya. Itu orang keuangan harus jago di situ. Kemudian manajemen informasi. Ini terkait dengan
Tujuan bahwa supaya perusahaan itu bisa bertahan dalam jangka panjang, manajemen informasi itu punya tugas menyediakan atau memberikan seluruh informasi terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi dari dalam, internal maupun eksternal. Ya kan? Kalau dari dalam mudah karena terjadi dalam perusahaan ya. Informasi-informasi yang ada dalam perusahaan pasti perusahaan punya. Nah, yang eksternal ini banyak ya, misalkan tadi kondisi persaingan. Pesaing kita sudah melakukan apa nih di luar? Kemudian lagi misalkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sekarang, lagi bagus atau lagi buruk? Ya, itu eksternal, itu juga penting untuk dipahami oleh dalam manajemen informasi. Kenapa? Karena salah satu penyebab misalkan perusahaan itu bangkrut adalah kurang peka terhadap informasi eksternal. Ya, tidak peka dengan adanya kompetisi, tidak peka dengan perkembangan ekonomi di negara tersebut ya, sehingga apa yang direncanakan bisa berantakan. Itulah pentingnya manajemen informasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang ruang lingkup manajemen. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.